Bayangin deh, gadis polos dari Indonesia namanya Rania tiba-tiba terjebak dalam wasiat gila. Dia dipaksa nikah barengan sama dua pemuda Arab muda, kembar pula. Malam itu, istana bergemuruh oleh bisikan cemburu dan mata tajam yang mengawasi. Rania gemetar hebat, hatinya tercabik antara takut dan gak percaya. Bisakah ia bertahan di tengah intrik dan harta yang melimpah ruah? Siapa di antara dua bersaudara ini yang menyimpan rahasia paling kelam? Rania, 25 tahun, adalah gambaran gadis Jawa yang terpaksa dewasa oleh keadaan. Dengan kulit sawo matang dan mata yang memancarkan ketenangan, ia telah melewati 3 tahunnya bekerja keras di istana megah Al-Mansur di Riyadh. Ia adalah pelayan pribadi yang handal bagi mendiang istri Syekh besar, seorang wanita yang ia sayangi layaknya ibu sendiri. Karena kesetiaan dan ketulusannya itulah Syekh besar selalu menaruh kepercayaan penuh padanya. Ketika Syekh besar Al-Mansur menghembuskan napas terakhirnya, istana emas itu diselimuti duka yang pekat, namun segera diikuti oleh aroma intrik yang tajam. Seminggu setelah pemakaman, seluruh keluarga besar yang berkerumun seperti burung nasar menunggu mangsa berkumpul di ruang utama untuk mendengarkan pembicaraan wasiat. Di udara ruangan itu terasa dingin marmer di bawah kaki. Tiba-tiba suara notaris menggema, mengucapkan nama Rania di tengah daftar panjang aset saham dan properti. Seluruh mata beralih menatap Rania yang duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Wasiat itu, yang dikenal sebagai klausal penyatu warisan, menyatakan bahwa Rania harus dinikahi oleh dua orang putra kembar Syekh besar, Syekh Zaid dan Syekh Karim, secara bersamaan. Syaratnya tunggal, jika kedua putra ini menolak pernikahan ini, seluruh kekayaan Al-Mansur akan dihibahkan untuk amal, meninggalkan mereka tanpa apa-apa. Sontak istana bergemuruh oleh bisikan kemarahan, dengusan tak percaya, dan cemoohan yang tajam. Rania merasa seolah-olah ia telah menjadi pusat badai yang diciptakan oleh orang mati. Matanya tertuju pada dua pria tampan yang kini menjadi takdirnya. Syekh Zaid yang berusia 30 tahun adalah pewaris utama bisnis. Ia tinggi, berwibawa, dan mengenakan jubah putih yang rapi sempurna. Wajahnya biasanya tenang, kini beku, memancarkan kalkulasi dingin. Matanya menatap Rania seolah ialah variabel tak terduga dalam laporan keuangan. Ia terlihat jijik namun terikat oleh kewajiban. Di sebelahnya berdiri Syekh Karim dengan postur yang sama atletis. Karim jauh lebih karismatik dan flamboyan. Ia tersenyum tipis, senyum yang menawan sekaligus predator, menggambarkan jiwa petualang yang melihat situasi ini sebagai permainan yang menarik, bukan paksaan. Setelah melalui negosiasi yang tegang, akhirnya mereka mempertahankan kekayaan legendaris keluarga. Zaid dan Karim menyatakan persetujuan yang terdengar sangat tak rela. Malam harinya, Rania dibawa ke kamar pengantin utama, sebuah ruangan seluas aula dansa yang diselimuti tirai sutra bordo dan hiasi lampu kristal yang berkilauan seperti bintang jatuh. Rania mengenakan gaun pengantin yang terasa seperti kostum, duduk tepat di tepi ranjang. Jantungnya berdegup kencang tak karuan. Pintunya terbuka. Masuklah Zaid dan Karim. Udara kamar itu menjadi tipis, dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Dengar, Zaid memecahkan dengan suara yang dingin. Kau sekarang adalah istri kami secara hukum, tapi jangan pernah lupa, ini adalah kesepakatan bisnis. Kami akan memberimu semua kemewahan yang bisa dibeli uang. Loyalitasmu adalah satu-satunya harga. Ia melemparkan kotak bludur berat berisi kunci dan kartu kredit, sebuah simbol kepemilikan. Karim mendekat dengan langkah santai, mengambil tangan Rania yang gemetar. Senyumnya kini tampak lebih gelap. Zain, terlalu serius Rania. Di mata keluarga, kau adalah terapi kami, tapi di mata kami berdua, kau adalah teka-teki. Dan aku suka memecahkan teka-teki. Ia membisikkan kalimat terakhir. Selamat datang di istana emas kami. Semoga kau betah karena kau gak bisa lari. Rania menyadari ia bukan hanya menghadapi suatu suami. Ia tidak hanya menghadapi satu suami, tetapi dua kepribadian yang saling bertentangan. Ia telah menikahi kejayaan, kekuasaan, dan yang paling berbahaya, persaingan sengit antara dua saudara yang kini memandang dirinya bukan sebagai istri, melainkan sebagai medan pertempuran yang baru. Bisakah Rania, si gadis Jawa sederhana, bertahan hidup di tengah intrik dan perebutan hati dua pangeran yang berbeda karakter ini?
Kehidupan pernikahan Rania adalah kaleidoskop yang menyilaukan namun memusingkan. Ia seperti sebuah pendulum yang dipaksa berayun antara dua kutub yang ekstrim, disiplin besi Syekh Zaid dan kebebasan liar Syekh Karim. Zaid memperlakukan Rania seperti patung pualam yang berharga. Ia nggak pernah absen membimbingnya di pertemuan dewan, mengajarkan seluk-beluk investasi properti, dan menuntutnya tampil sempurna dalam setiap acara kenegaraan. Rania kini fasih berbicara tentang fluktuasi harga minyak dan obligasi, namun ia merasa jiwanya terkurung dalam sangkar emas yang terlalu terorganisir. Kasih sayang Z adalah sebuah kontrak yang ditandatangani dengan tinta dingin, hormat, aman, tapi hampa kehangatan. Sebaliknya, Karim adalah badai yang menyapu kedamaian palsu istana. Ia akan menculik Rania secara tiba-tiba, membawanya dengan helikopter pribadi ke pantai tersembunyi atau menyeretnya ke pesta rahasia para bangsawan muda. Karim memberikannya gaun-gaun paling ekstravagan dan memberinya pujian yang manis dan menggoda. Di mata Karim, Rania adalah kecantikan yang harus dipertontonkan. Namun setiap kali Rania mencoba nyentuh topik serius seperti wasiat ayah mereka atau masa depan pernikahan ini, Karim akan tertawa, berganti subjek, dan menghilang seperti asap. Ia memberikan tawa tetapi tidak pernah memberikan jawaban. Perbedaan perlakuan ini memicu konflik yang lebih besar. Intrik keluarga, bibinya yang kejam, Laila, menjadi juru bicara kebencian keluarga. Laila yang gagal menikahkan putrinya dengan salah satu syekh menyebarkan rumor keji bahwa Rania telah menggunakan sihir Indonesia untuk mengikat dua bersaudara itu. Ia menolak hadir di acara yang dihadiri Rania dan secara terbuka meremehkannya. Lihatlah, TKI ini sudah mengubah Z menjadi robot dan Karim menjadi badut, bisik Laila suatu kali. Tekanan mencapai puncaknya pada malam gala amal Yayasan Al-Mansur. Rania yang mengorganisir cara tersebut atas permintaan Z berhasil mengumpulkan donasi fantastis. Namun di tengah perayaan, Z melihat sebuah foto di ponsel salah satu tamu. Karim dan Rania tertawa terbahak-bahak di atas kapal pesiar 3 hari sebelumnya. Raut wajah Z berubah gelap, penuh kemarahan yang tertahan. Ia menyeret Karim ke ruangan pribadi tepat saat Rania masuk. Kau merusak citra yayasan dengan nama baik keluarga dengan membawa istrimu ke tempat-tempat yang gak pantas, Karim. Dia adalah istri Syekh, bukan mainan untuk kesenanganmu. Suara Z menggelegar, lebih menakutkan karena jarang ia tunjukkan. Karim membalas dengan saringan sinis. Setidaknya aku memberinya hidup, kakak. Kau memberinya buku cek dan meja kerja. Rania berhak bahagia. Kau memperlakukannya seperti properti, aku memperlakukannya seperti wanita. Kau takut dia memilih siapa? Z? Rania terperangkap. Di antara gejolak ego dua pria perkasa ini, ia menyadari persaingan mereka bukan lagi tentang warisan. Persaingan ini adalah tentang perebutan hati dan sip prioritas dalam pernikahan yang dipaksakan. Zaid ingin membuktikan bahwa cintanya dalam bentuk perlindungan dan kekuasaan lebih bernilai. Sementara Karim ingin membuktikan bahwa cintanya dalam bentuk gairah dan kebebasan adalah yang sebenarnya dicari Rania. Konflik ini meyakinkan bahwa ia bukan hanya seorang istri, ia adalah medan perang tempat dua jiwa bangsawan muda bertarung, dan ia harus menemukan cara untuk tidak menjadi korban dalam pertempuran yang kejam ini. Setelah ledakan emosi antara Z dan Karim, Rania memutuskan bahwa ia nggak lagi bisa menjadi boneka yang dilempar-lempar. Ia harus mencari tahu akar masalahnya. Bukan hanya soal uang, Rania yakin ada masalah yang jauh lebih dalam mengapa Syekh besar yang bijaksana merancang wasiat yang begitu ganjil. Didorong oleh rasa penasaran, Rania mulai menyelidiki. Ia menandatangani pengurus istana yang paling tua dan setia, Tuan Omar, yang selama ini selalu bersikap baik padanya. Dari Tuan Omar, Rania berhasil mendapatkan kunci sebuah ruang penyimpanan rahasia yang berisi barang-barang pribadi Syekh besar. Di dalam ruangan itu, di bawah tumpukan dokumen kuno, Rania menemukan sebuah jurnal bersampul kulit tua. Jantungnya berdetak kencang saat ia membuka halaman-halaman yang penuh tulisan tangan mendiang Syekh. Butuh waktu 2 malam bagi Rania untuk membaca seluruh jurnal itu. Dan setiap baris yang ia baca adalah sebuah kejutan yang menusuk hati. Terungkaplah rahasia yang telah disimpan rapat-rapat selama puluhan tahun. Karim bukanlah saudara kandung Z. Syekh besar menulis bahwa setelah istri pertamanya, Ibu Z meninggal, ia mengadopsi Karim, seorang bayi yatim piatu dari keluarga miskin di kota yang berbeda. Ia membesarkan Karim dan Z sebagai kembar, menyamakan pendidikan dan kasih sayang.
berharap mereka akan selalu bersaudara. Namun Syekh besar khawatir jika ia meninggal, Karim yang secara hukum hanya anak angkat akan diusir dan kehilangan seluruh hak warisnya oleh sanak keluarganya yang tamak. Wasiat pernikahan ganda itu yang menunjuk Rania, seorang wanita asing yang netral dan dipercaya, adalah kunci pertahanan terakhir Syekh besar untuk Karim. Dengan menikahi Rania, Karim secara otomatis terikat pada inti warisan dan Rania berfungsi sebagai wali moral yang akan melindungi Karim dari intrik keluarga. Rania tertegun. Ia kini memegang kebenaran yang bisa menghancurkan Karim dan Z. Mengungkap rahasia ini akan menghancurkan ikatan persaudaraan yang selama ini mereka yakini. Sementara menyimpannya berarti ia harus terus berperan sebagai istri ganda yang bingung. Tiba-tiba keadaan memburuk. Tepat saat Rania menemukan kebenaran, Bibi Laila melancarkan serangan terakhirnya dengan bekerja sama dengan akuntan licik. Laila merekayasa dokumen yang menunjukkan bahwa Karim telah menggelapkan dana yayasan amal dalam jumlah fantastis. Bukti-bukti yang disajikan tampak meyakinkan. Karim, si pangeran yang ceria dan santai, langsung dicurigai gaya hidup yang boros. Z, sang rasionalis, berada dalam dilema terbesarnya. Meskipun ia mencintai adiknya, bukti numerik berbicara sebaliknya. Ia menahan Karim di bawah pengawasan istana dan mengancam untuk melaporkannya ke polisi. Rania yang menyaksikan Karim rapuh dan bingung menyadari bahwa inilah ujian kesetiaannya sebenarnya. Jurnal di tangannya dapat membersihkan nama Karim, tetapi konsekuensinya adalah perpecahan abadi. Sebaliknya, ia memiliki bukti lain. Rekaman percakapan yang tidak sengaja ia miliki yang mengalahkan keterlibatan akuntan suruhan liar yang bisa menyelamatkan Karim tanpa mengungkap rahasia menyakitkan. Rania harus memilih menggunakan bom waktu bernama jurnal untuk menyelamatkan Karim atau menggunakan bukti tipisnya untuk melindungi rahasia keluarga dan membuktikan kesetiaan tanpa pamrihnya. Pilihan ini akan menentukan siapa yang ia yakini, angka atau hati. Waktu berdetak seiring dengan ancaman Z untuk melaporkan Karim. Rania tahu mengungkapkan rahasia adopsi yang ia temukan di jurnal akan menghancurkan persaudaraan mereka. Tetapi ia akan mencari cara instan menjelaskan mengapa Syekh besar melindungi Karim. Namun Rania memilih jalan yang lebih bijaksana. Malam itu Rania menyelinap menemui Zaid di kota pribadinya. Ruangan itu terasa dingin, hanya diterangi oleh lampu meja dan tatapan Z yang lelah dan terluka. Aku datang bukan sebagai istrimu Z, tapi sebagai seorang yang dipercaya ayahmu, kata Rania dengan suara bergetar namun tegas. Karim gak bersalah. Ayahmu memberikan wasiat. Aneh, ini bukan hanya untuk uang. Dia ingin kau dan Karim saling melindungi. Rania tak menyerahkan jurnal itu, sebaliknya ia menunjukkan bukti rekaman suara yang ia dapatkan, di mana Laila mendiktekan instruksi kepada akuntan suruhannya. Jika kau benar-benar rasional Z tentang Rania, kau akan tahu bahwa logika Laila adalah iri hati, sementara motif Karim hanyalah kebebasan. Laila yang mencuri, dia memanfaatkan konflikmu dengan Karim. Zain terdiam, pikirannya yang cerdas mulai mencocokkan potongan puzzle. Kecerobohan Karim tak akan sampai sejauh itu, dan kebencian Laila memang sudah mendarah daging. Ia menatap Rania, melihat bukan hanya kecantikan, tetapi juga keberanian dan kesetiaan yang tak ternilai. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rania sebagai mitra, bukan beban. Zain menarik nafas dalam. Aku akan menghentikan proses hukum. Aku akan mengurus Laila. Kebenaran yang membebaskan. Setelah Laila berhasil disingkirkan dan Karim dibebaskan, suasana istana kembali tenang, namun tegang. Karim berterima kasih pada Rania dengan pelukan hangat yang tulus, jauh dari sikap genitnya yang biasa. Malam penentuan, Zain, Karim, dan Rania bertemu. Z membuka pembicaraan. Rania, kau telah menyelamatkan nama baik keluarga dan harta kami. Kau adalah inti dari wasiat ayah. Karim menambahkan dengan serius, kau tahu pernikahan ini tak adil bagimu. Kami berdua mencintaimu dengan cara kami sendiri, tapi kami berdua tahu kami tidak bisa hidup dalam persaingan abadi seperti ini. Rania merasa lega. Saatnya tiba, ia mengambil sebuah dokumen dari tangannya. Ada satu klausa tersembunyi yang kalian berdua gak tahu, yang hanya diketahui oleh notaris dan aku temukan. Ayah kalian akan membagikan aku hak untuk memilih siapa di antara kalian yang akan menjadi suami tunggalku. Setelah 1 tahun, wajah Z dan Karim tegang menunggu hukuman. Rania menarik napas. Tapi aku tak akan memilih salah satu dari kalian. Ending tak terduga, wali amanah. Aku menceraikan kalian berdua.
Kedua pangeran itu terkejut, namun kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena pengertian. Keputusanku adalah untuk memenuhi wasiat ayahmu dengan cara yang paling benar. Aku tidak menjadi istri kalian yang hanya memicu persaingan kalian selamanya. Aku akan menjadi wali amanah. Rania menjelaskan bahwa seluruh harta warisan Yayasan Al-Mansur kini ia kelola sepenuhnya, memastikan Karim mendapat haknya. Ia akan menjadi jembatan dan penasihat yang akan selalu melindungi persaudaraan Z dan Karim, menjaga mereka tetap bersatu demi amanah mendiang ayah mereka. Rania melepaskan gaun sutra dan perhiasan, kembali mengenakan pakaian yang lebih sederhana, namun ia kini berjalan dengan aura kekuasaan yang sesungguhnya, menjadi wanita karir yang disegani di Timur Tengah, mengelola yayasan raksasa, mengubahnya menjadi kekuatan kemanusiaan global. Ia tak mendapatkan suami, tetapi ia mendapatkan martabat, kehormatan, dan pengakuan dari dua bersaudara yang kini menjadi mitra bisnis dan saudara yang sangat menghormatinya. Rania sesekali kembali ke Indonesia, membangun sekolah dan panti asuhan, menggunakan kekuasaan barunya untuk membangun bersama TKI. Z dan Karim secara rutin mengunjunginya bukan sebagai suami, tapi sebagai keluarga, menyadari bahwa TKI muda yang mereka anggap sebagai barang warisan ternyata adalah penyelamat, penjaga rumah, dan ratu yang rela melepaskan mahkotanya demi menjaga persaudaraan.